Kemudian malu masuk bagian daripada iman. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi ikhwani fiddin, a'azakumullah, saya bahas tentang masalah jihad ini untuk menjelaskan kepada umat Islam tentang kewajiban jihad menurut syar'i. Tapi supaya kita tidak salah paham, karena ada orang-orang yang menerikan jihad, tapi jihad yang mereka maksud bukan jihad dalam syariat Islam. Ya, merusak, membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir muahad. Ini bukan jihad. Jihad membunuh orang kafir harbi di medan perang. Tapi membunuh kafir muahad, kafir dhimmi, kafir musta'man, kata Nabi SAW, orang yang membunuh kafir muahad, dia tidak akan mencium aroma surga. Man qatala muahadan lam yari raihatal jannah, rawahul Bukhari. Barang siapa membunuh kafir muahad tidak akan mencium aroma surga. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Jadi harus kita lihat, tanya kepada para ulama yang ahli. Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang mereka anggap jihad. Atau mereka demo, dia katakan jihad. Atau bikin partai dibilang jihad. Atau apa lagi yang lainnya yang mereka lakukan yang tidak menurut syariat kemudian dikatakan jihad. Ya, jihad menurut syar'i seperti yang dijelaskan oleh para ulama ini. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya bahas bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian, menambah wawasan kita, menambah ilmu kita yang bermanfaat, kemudian menambah amal kita, dan juga membuat kita ini sabar dalam kita menuntut ilmu, mengamalkan dan mendakwahkannya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tegakkan agama ini dan Allah jayakan agama ini di atas seluruh agama yang lain, dan Allah hancurkan orang-orang kafir dan orang-orang yang musuh agama Islam ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya sangat banyak, nggak mungkin dijawab semuanya, nggak mungkin. Jadi saya jawab menurut apa yang saya mampu, saya jawab, yang tidak wallahu a'lam. Jihad bersama ulil amri, apakah yang dimaksud dengan ulil amri itu kepala negara, pemerintah? Iya, itu ulil amri. Menurut penjelasan para ulama, yang dimaksud dengan ulil amri adalah kepala negara. Seorang pemuda yang fisiknya kuat tapi tidak paham ilmu atau hukum jihad, apakah wajib baginya perang atau menuntut ilmu? Perang melawan siapa? Perang melawan siapa? Ketika dia mengatakan saya ini kuat, saya sudah mempelajari ilmu perang. Perang melawan siapa? Kan perang bersama ulil amri. Kalau perang belum dikumandangkan, kewajiban dia tetap menuntut ilmu syar'i, wajib. Jadi kita ini kembali kepada wajibul waqti. Apa kewajiban waktu yang sekarang ini? Apa yang kita lakukan? Kalau memang sudah dikumandangkan, ya kita semuanya wajib jihad, semuanya. Baik dia para dai, para ustadz, kaum muslimin wajib jihad. Kalau sudah dikumandangkan jihad, semua wajib. Tapi sekarang kita berbicara tentang apa yang harus kita lakukan sekarang ini, wajibul waqti. Apa kewajiban waktu sekarang ini? Kewajibannya dalam kondisi kita lemah, ya kita belajar mengamalkan Islam, berdakwah. Kewajiban kondisi kita dalam keadaan lemah. Apakah negeri kita ini termasuk negeri kafir? Kita negeri Islam, dikumandangkan azan, sholat yang 5 waktu, sholat Jumat, kemudian syiar-syiar Islam yang lain ditegakkan di sini. Negeri Islam. Nabi ketika Nabi berperang, Nabi itu ketika akan masuk untuk memerangi, ditunggu dulu. Subuh itu tunggu dulu. Ada suara azan atau tidak? Kalau ada suara azan, Nabi tahan. Berarti muslimin negara itu. Jadi enggak sekarang, karena tidak berlaku hukum Islam, semuanya kafir. Terlalu gampang. Ini ciri-ciri dari Khawarij. Ciri-ciri dari Khawarij. Harus kita lihat pemahaman para ulama tentang ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Lihat, ayat ini dijelaskan oleh para ulama salaf, kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran.
Kita berusaha bagaimana supaya tegak hukum Islam di Indonesia ini, tapi perlu kepada tahapan. Prosesnya bagaimana? Kita harus merubah dari diri kita dulu, keluarga kita, masyarakat. Tidak bisa langsung. Nah, salahnya umat ini merubahnya dari penguasa dulu. Kalau penguasa nggak mau, kafir. Merubahnya dari mana? Dari diri kita. Karena Allah yang menyuruh. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Ya, taghyir rabbani. Bagaimana taghyir rabbani? Yaitu dengan kita merubah diri kita. Belajar ilmu syar'i, memahami Islam yang benar sesuai dengan pemahaman para sahabat, mengamalkan, mendakwahkan. Kita, istri kita, anak kita, keluarga, masyarakat, rubah dulu. Kalau kita sudah rubah, insya Allah janji Allah itu pasti akan datang, dan Allah pasti akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan kemudian yang kedua, tentang masalah penegakan syariat Islam. Penegakan syariat Islam pertama kali yang harus didahulukan yaitu tentang menegakkan tauhid di muka bumi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yusuf, "Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah." Sesungguhnya hukum itu milik Allah. Tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Jadi penegakan hukum pertama kali yaitu mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu yang pokok, yang merupakan tujuan diciptakan jin dan manusia oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana sikap kaum muslimin terhadap penguasa yang tidak menerapkan hukum Islam? Ya kita sabar. Kita sabar. Makanya kita rubah. Kita rubahnya apa? Untuk diri kita dulu. Bagaimana kita menerapkan syariat Islam untuk diri kita, menerapkan syariat Islam untuk keluarga kita, menerapkan syariat Islam untuk kaum muslimin. Harus kita mulai dari tahapan itu. Sebab Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Bagaimana tentang fitnah perang yang ada di Ambon, di Poso dan yang lainnya? Apakah kita tentang wajib berjihad? Kewajiban bagi orang-orang yang di sana, dia wajib membela diri. Kemudian yang kedua, kewajiban umat Islam untuk membantu mereka dengan harta. Yang ketiga, urusan ini dikembalikan kepada pemerintah, karena pemerintah yang bertanggung jawab tentang apa yang terjadi di sana. Dikembalikan. Dan ini sudah ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad seorang ulama di Madinah. Saya sendiri tanya langsung kepada dia di rumahnya. Saya tanya langsung kepada beliau di rumahnya, bagaimana tentang fitnah yang ada di Ambon. Kata beliau, itu bukan perang, itu fitnah yang terjadi antara Nasara dan kaum muslimin. Kaum muslimin yang ada di tempat itu wajib dia membela diri. Kita yang di luar wajib membantu dengan harta kita. Dan pemerintah wajib, umat Islam meminta pemerintah untuk menyelesaikan urusan ini. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Sebagian orang berkelompok membentuk laskar jihad. Apakah ini dibenarkan menurut kaidah salaf? Enggak, ini hizbi yang seperti ini. Enggak ada bentuk laskar jihad kemudian mengangkat dirinya. Tetap jihad dengan siapa? Dengan pemerintah, oleh amri. Dan ini disalahkan ketika ditanya para ulama tentang masalah ini tidak. Ini tidak benar cara-cara yang seperti ini. Justru akan menambah fitnah dan menumpahkan sekian banyak darah kaum muslimin. Menumpahkan darah kaum muslimin. Kewajiban membantu tetap membantu. Kewajiban kita membantu. Tapi kemudian mengatakan bahwa ini adalah fardu ain, kemudian mengajak kaum muslimin yang tidak paham tentang masalah jihad ini dibawa ke sana sehingga banyak yang korban, ini tidak dibenarkan menurut syariat. Orang yang mati syahid disebutkan tetap hidup dan diberikan rezeki. Tolong dijelaskan. Artinya tentang diberikan rezeki dan hidup